Baik, bismillah kita mulai ya teman-teman, ayah bunda semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, udah mulai bang. Wassalamu ala rasulina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Thayyib, ayah bunda, teman-teman semua, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Mendidik Sesuai Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Webinar ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak dan generasi dengan landasan ilmu dan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sangat bersyukur atas antusiasme peserta yang sangat luar biasa. Masya Allah, tercatat lebih dari 100 peserta yang telah bergabung dari berbagai macam daerah. Semoga ya di hari ini semuanya bisa ikut berpartisipasi untuk menyimak setiap sesi webinar yang kami adakan. Semoga kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dicatat sebagai amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan wasilah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, webinar sesi pertama ini mengangkat tema yang sangat penting, yaitu rahasia mendidik dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana ini adalah sebuah tema yang sangat menggugah dan mengajak kita untuk kembali menelusuri bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok pendidik terbaik umat manusia, membentuk karakter dan akhlak para sahabat dan generasi awal Islam. Alhamdulillah, bersama kita ini telah hadir guru kita, ustadz kita, seorang pendidik dan da'i yang telah lama berkhidmat dalam dunia pendidikan Islam, yaitu Al-Ustadz Rahmat Abu Musa LCMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah mudir Baitur Rahman Islamic School dan juga seorang alumni Universitas Islam Madinah, dan di mana beliau telah membina banyak sekali kegiatan pendidikan dan dakwah di berbagai daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan menjadikan ilmu yang disampaikan sebagai cahaya bagi hati-hati kita semua. Thayyib, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak bersama pemaparan materi dari guru kita, dari ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Rahmat Abu Musa LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Di pagi yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk berjumpa di majelis yang mulia ini, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan majelis kita sebagai majelis yang dicatatkan sebagai kebaikan yang memberatkan timbangan kita di yaumil akhir. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, hari ini kita akan berbicara sesuatu yang sangat penting, tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan kami memberikan koreksi atas biodata yang disampaikan, bahwasanya kami tidak memiliki gelar LC dan juga tidak di Madinah, tapi alhamdulillah Allah menakdirkan kami untuk belajar mengambil S2 di Mesir secara online,
Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan ikhwan dan juga akhwat fillah rahimakumullah. Sebagiannya mahasiswa, sebagiannya lagi ada dosen juga alhamdulillah hadir, ada juga dari lembaga tahfidz dan juga guru-guru dari Baitur Rahman Islamic School juga hadir alhamdulillah di pagi hari ini. Insya Allah kita akan membahas hal yang berkaitan dengan metodologi dalam mengajar. Dan tentu saja ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang masalah pendidikan, kalau kita tanya, siapakah pendidik yang paling sukses di muka bumi ini? Maka tentu setiap orang bersepakat bahwasanya yang menjadi pendidik yang paling berhasil adalah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya, ajaran beliau dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, dan bahkan sampai hari kiamat akan selalu ada. Dan inilah proses pendidikan yang begitu panjang, yang nilai-nilainya terus bisa digunakan, dipraktekkan, dipelajari, dan ini menunjukkan kesuksesan dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, hari ini kita akan berbicara tentang rahasia mendidik dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan judul ini dibawakan disebabkan karena materi-materi yang kita sampaikan ini adalah berdasarkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quran. Yang kita akan bicara ada 7 rahasia yang akan kita bedah insya Allah di waktu yang terbatas ini, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada ini untuk bisa membahas semua hal berkaitan dengan materi yang telah disiapkan. Kita akan mulai dari slide demi slide yang akan ditampilkan. Pembahasan yang pertama, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, coba kita renungkan berkaitan dengan kalimat ini. Anak-anak kita tidak bisa memilih orang tua mana yang akan melahirkan mereka. Kalau kita berbicara, kita pendidikan sebagai orang tua kepada anak kita. Anak-anak kita itu yang lahir tidak bisa memilih dari rahim manakah mereka dilahirkan. Sebagaimana kita tidak bisa memilih dari rahim ibu yang manakah kita akan dilahirkan, nggak bisa. Tiba-tiba lahir saja dari ibu kita. Begitu juga dengan anak-anak kita, mereka tidak bisa memilih dari rahim mana mereka akan dilahirkan. Maka ketika Allah menakdirkan dia menjadi seorang berkulit putih, berkulit hitam, berkebangsaan Sunda, berkebangsaan Jawa, berkebangsaan Saudi Arabia, berkebangsaan Afrika, dan lain sebagainya, tidak ada ranah kita untuk memilih dan tidak ada ranah anak-anak kita untuk memilih orang tua mana yang akan melahirkan mereka. Tapi mereka dengan takdir Allah sudah lahir. Tapi kita sebagai memposisikan sebagai orang tua, itu bisa memilih dengan cara apa kita mendidik mereka. Ingin dijadikan apa anak-anak kita. Jika kita mendidik dengan cara anak kita ingin dijadikan menjadi anak yang saleh, maka kita akan mendidik sesuai dengan cara-cara yang bisa menghantarkan anak kita kepada tujuannya, yaitu menjadi anak yang saleh. Tapi ketika orang tua menghendaki anaknya menjadi penjahat misalkan, maka bisa saja dia mendidik dan melatih anak tersebut untuk menjadi anak yang keras, anak yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Coba kita lihat kisah-kisah pembunuh-pembunuh bayaran. Mereka terkadang ada satu sisi, atau kita terlalu jauh lah kalau kita bicara tentang pembunuh bayarannya. Kasus yang sekarang sedang ramai saja. Berkaitan dengan anak-anak yang dipekerjakan di sirkus. Diambil dari orang tua yang secara ekonomi lemah. Dan lihat, orang tua mereka tidak ada background mereka pemain sirkus, atlet, dan lain sebagainya, tidak. Tapi ketika dari bayi mereka diambil, sejak kecil diambil, dilatih terus-menerus dan bisa menjadi pemain sirkus. Maka begitulah anak-anak. Dia bisa jadi apapun sesuai dengan keinginan dari orang tua, tentu saja dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi peran orang tua dalam mendidik itu sangat berpengaruh kepada anak tersebut. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah."
Setiap anak yang lahir, maka dia lahir dengan fitrahnya. Dia lurus. Dia adalah orang yang lahir dengan agama yang fitrah juga. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan fa'abawah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan yuhawwidanihi. Anak ini menjadi seorang Yahudi. Au yunassiranihi. Atau dia menjadi seorang Nasrani. Au yumajjisanihi. Atau menjadi Majusi. Maka di sini orang tua punya pilihan mau dijadikan apa anak tersebut. Termasuk kita sebagai pendidik pun begitu. Kita punya visi misi ingin dijadikan apa nih anak yang belajar dengan kita di lembaga kita, mau dijadikan apa nanti setelah, kalau SD berarti 6 tahun ke depan, ini mau dijadikan apa anak ini. Maka di situ akan ada kurikulum yang di breakdown di tahun pertama apa yang dilakukan, tahun kedua apa yang dilakukan, sampai nanti ada SKL namanya. Salah satu di antara 8 standar pendidikan nasional, salah satunya apa? Standar kelulusan. Anak ini standar minimal lulusnya itu apa sih nanti kategori anak ini dianggap lulus. Maka di sini akan ada breakdown tentang kurikulum. Nah, kita memposisikan sebagai pendidik juga sebagai orang tua. Maka renungkan hal tersebut, bahwasanya anak-anak tidak memilih orang tua mana yang akan melahirkan mereka, tapi kita sebagai orang tua bisa memilih dengan cara apa kita memperlakukan mereka dan mendidik mereka. Kemudian, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam 7 poin penting dalam rahasia mendidik dengan cara Nabi SAW, sekarang silahkan siapkan di kolom chat yang ada di Zoom, silahkan persiapkan diri untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang akan saya sampaikan sesaat lagi. Menurut ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, mendidik itu kewajiban siapa? 2 pilihannya. Saya berikan 2 pilihan saja. Apakah kewajiban orang tua ataukah kewajiban guru? Silahkan sampaikan di kolom chat. Baik. Sudah masuk di kolom chat beberapa? Kewajiban orang tua, kewajiban orang tua, kewajiban orang tua. Masya Allah ya. Semua orang menjawab demikian. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, nggak apa-apa, kalau mau terus dijawab nggak masalah. Saya masih melihat dan memantau apakah ada jawaban selain orang tua. Sekarang pertanyaannya, kalau itu kewajiban orang tua, kenapa orang tua menitipkannya atau mendidik anaknya di sekolah? Apakah penting adanya sekolah? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Kewajiban orang tua, semua yang mengisi di kolom chat, semuanya kewajiban orang tua. Sekarang saya berikan pertanyaan. Apakah perlu ada sekolah? Kalau orang tua wajib mendidik, apakah masih perlu ada sekolah? Silahkan diisi di kolom chatnya. Dan di sini jawabannya adalah perlu. Sekarang korelasinya, kalau orang tua wajib mendidik anak, untuk apa ada sekolah kalau begitu? Masih perlu. Perlu ada sekolah, karena disebutkan dengan alasan-alasan. Nah, ini ada jawaban-jawaban yang bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebagian jawaban sangat baik sekali. Orang tua wajib, tapi yang jadi masalah adalah dari sisi kemampuan. Tidak semua orang tua mampu untuk mendidik anaknya sendiri. Masya Allah. Oleh karena itu, maka masih dibutuhkan lembaga pendidikan. Tetapi fungsi dari lembaga pendidikan ini, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, jangan salah paham berkaitan dengan ini. Fungsi sekolah, pesantren, madrasah, itu membantu kewajiban orang tua tersebut untuk meringankan orang tua dalam mendidik. Anaknya ingin dijadikan menjadi anak yang saleh dengan indikator yang bisa terukur. Karena saleh agak susah untuk dibuatkan indikatornya. Maka indikatornya dibuatkan sesuatu yang terukur dengan bacaan Qur'annya yang bagus, hafalan Qur'annya yang baik, sholatnya yang baik, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang bisa terukur. Nah, disinilah peran sekolah itu mengukur anak dari sesuatu yang bisa terukur. Dan nanti itu akan sangat berpengaruh kepada kesalehan anak tersebut. Maka di sini saya kira sepakat semua orang tentang pentingnya
sekolah, tapi sebagian orang tua terkadang menjadikan sekolah, pesantren, itu seperti, mohon maaf ya, saya sampaikan ini, itu seperti laundry. Kita bawa baju kotor ke laundry, dicuci di sana, pulang dalam keadaan sudah bersih. Nah, mindset ini yang tidak tepat. Makanya di zaman dulu, pesantren itu terkenal jika ada anak yang nakal di kalangan kaum muslimin, di kalangan masyarakat awam, mereka mengatakan, ah sudahlah ini di pesantren aja. Kenapa? Karena anaknya anak nakal. Walaupun tanda kutip ya, saya tidak setuju dengan ada istilah anak nakal. Karena sebetulnya yang namanya anak itu nggak ada anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang belum tahu bagaimana berperilaku yang tepat. Dan perilaku yang tepat itu tidak otomatis, butuh ada pelatihan. Nah, anak-anak seperti ini yang dianggap dalam tanda kutip anak nakal. Dan di pemerintah kita sudah ada program-program, baik itu pro dan kontra ya, dengan penanganan anak-anak dalam tanda kutip anak yang nakal. Itu dengan berbagai macam cara. Ada yang masukkan ke barak militer dan lain sebagainya. Sebenarnya ini diskusi yang menarik ya. Jika ada forumnya itu sangat baik sekali untuk didiskusikan. Tentu saja diskusinya bukan pepesan kosong ya. Tapi diskusi dari sisi ilmiah, dampak, efek, dan lain sebagainya. Tentu saja orang-orang ahli di bidangnya perlu untuk membahas tentang masalah ini. Tapi bukan saat ini waktunya. Nah, kita berbicara berkaitan dengan ini. Ini mindset yang perlu diluruskan kembali. Dan di zaman sekarang ternyata masih ada. Sebagian orang tua yang berpikir nih anaknya nakal supaya bagus gimana caranya masukkan pesantren. Jadi pesantren itu, lembaga pendidikan itu dianggap seperti tempat laundry. Baju kotor masukkan ke laundry, nanti dalam waktu tertentu keluar sudah dalam keadaan bersih. Itu lembaga pendidikan tidak demikian. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Tapi lembaga pendidikan fungsinya apa? Membantu kewajiban orang tua untuk menjadikan anak ini terdidik dengan baik dan kewajiban orang tua yang tidak mampu ditunaikan di rumah, maka bisa dibantu di sekolah. Bukan berarti kemudian di rumah lepas tangan. Kan sudah di sekolah, berarti di rumah udah aja dibiarkan karena sudah dididik di sekolah. Apalagi sebagian orang tua berasumsi, ini sekolahnya udah full day nih. Pagi sampai sore. Jadi di rumah sudah terima jadi saja. Tidak bisa begitu. Karena yang namanya sekolah adalah membantu kewajiban orang tua. Yang lebih sering interaksi dengan anak-anak adalah orang tua tentu saja di rumah. Nah ini berkaitan dengan muqaddimah kita, berkaitan dengan pola pikir kita terhadap pendidikan. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam kunci-kunci, 7 kunci yang akan disampaikan insya Allah di hari ini. Dan nanti kita akan buatkan rumusnya agar mudah kita untuk menghafal kunci-kunci ini. Dan kita akan jelaskan seperlunya di beberapa poin dan dijelaskan dengan detail di beberapa poin yang lainnya. Baik, kita masuk ke dalam kunci yang pertama. Kunci yang pertama, ketika kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan juga anak-anak yang salihah, maka yang pertama adalah butuhnya teladan. Jika kita sebagai orang tua, maka menjadi orang tua yang teladan. Kalau kita menjadi guru yang teladan. Bukan guru yang telatan ya. Datang kelas telat, datang ke sekolah telat. Bagaimana anaknya bisa jadi soleh kalau begitu? Teladan. Nah, berdasarkan, kalau kita lihat berkaitan dengan masalah ini, kita perhatikan bagaimana seorang anak itu menjadi peniru yang ulung. Anak itu akan menjadi peniru yang ulung. Peniru yang terbaik dari tentu saja yang pertama adalah orang tuanya. Yang kedua tentu saja yang paling sering interaksi dengannya adalah gurunya. Makanya tidak aneh, ikhwan al-akhwat fillah rahimakumullah, ini bagi setiap kita yang punya anak-anak kecil. Pernahkah ada kejadian ketika kita dalam keadaan sholat, sujud misalkan, tiba-tiba anak kita yang usianya setahun, 2 tahun, mereka ikut sujud. Dan sujud mereka itu terkadang ya sesuai dengan kemampuan. Nangkuban. Nangkuban apa bahasa Indonesia? Tengkurap. Ya. Dia tengkurap mengikuti sujud kita dan dia ya mampunya begitu. Tapi dia ngikut, padahal kita tidak meminta mereka untuk melakukan itu. Tapi mereka ikut. Ibunya menggunakan bersiap-siap untuk sholat. Sebagian kaum muslimah itu menggunakan mukena misalkan. Anaknya ikut-ikutan. Ikut-ikutan.
Kemudian ketika sholat, ikut sholat, ketika berdiri, ikut berdiri, ketika ruku, ikut ruku, ya semampunya anak tersebut. Kenapa demikian? Lihat, anak melihat, anak mendengar, dan anak akan mempraktikkan. Makanya bagi praktisi pendidikan sangat paham betul. Jika ada kondisi anak didapatkan di sekolah, dia menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang keras. Temannya salah sedikit ditendang, temannya salah sedikit dipukul, didorong, dimarahi, dan lain sebagainya. Maka anak itu, dia belum memiliki pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan solusi dari masalah yang dihadapinya. Dari mana anak ini tahu kalau masalah demikian harus diselesaikan dengan cara nendang, mukul, merampas, mendorong? Dari mana dia belajar? Kebanyakan dari mereka adalah melihat. Dan kebanyakan yang dilihat adalah lingkungan yang paling sering dia berada di lingkungan tersebut, dan sebagian besarnya adalah lingkungan keluarga. Makanya jika orang tuanya pemarah, anaknya bisa menjadi anak yang pemarah. Orang tuanya yang penyabar, anaknya bisa jadi anak yang penyabar. Orang tuanya yang menjaga sholat, anaknya bisa menjadi orang yang menjaga sholat. Bahkan dalam pepatah Arab, dan lihat pepatah Arab itu sangat indah sekali. Dan ini betul-betul nyata. Orang-orang Arab mengatakan apa? Kaifastaqamma dhil wa'auduhu a'waj. Bagaimana mungkin sebuah bayangan itu bisa lurus jika bendanya saja itu sudah bengkok? Bayangkan, bagaimana mungkin satu benda itu bayangannya bisa lurus jika bendanya itu benda yang bengkok? Siapa yang maksudkan bayangan dan benda? Bayangan itu siapa? Anak kita. Anak itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bagaimana mungkin anak ini bisa menjadi anak yang lurus kalau orang tuanya orang tua yang bengkok? Berat, susah, sulit. Kenapa? Karena dia melihat, anak mendengar, ya itulah yang dipraktekkan. Coba lihat dari sisi psikologis. Seseorang melakukan sesuatu itu berdasarkan informasi yang masuk ke dalam memorinya. Kemudian dicerna dalam memorinya, kemudian jadilah output. Jadi seorang anak itu ketika dia mau melakukan dalam bentuk output, ucapan, perbuatan, itu kan ada input dulu. Dan input itu apa? Mata ketika dia melihat, telinga ketika dia mendengar. Outputnya apa? Ucapan yang dia ucapkan dan anggota tubuh yang dia bergerak melakukan. Maka ketika anak ini dalam keadaan fitrah kemudian dijejali dengan input-input yang negatif, apa yang terjadi? Maka outputnya juga akan negatif. Nah, disinilah fungsi dari keteladanan. Dan lihatlah keteladannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika anaknya Ismail, disebutkan dalam surat As-Saffat, ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang sangat besar. Karena kita sedang mendekati waktu kurban, kisah ini biasanya selalu diangkat. Yaitu ketika Ibrahim alaihissalam menunggu begitu lama, ingin mendapatkan anak dan berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Kemudian Allah mengijabah apa yang diinginkan oleh Ibrahim dalam doanya. Ketika sudah sekian tahun berdoa terus-menerus, kemudian Allah karuniakan anak yang saleh. Siapa anak yang dimaksud? Anak yang dimaksud siapa? Ismail alaihissalam. Lahir dari rahim seorang wanita yang salihah, dari ayah yang saleh. Apa yang terjadi kepada Ismail? Lihat bagaimana kelurusan akidahnya, ketaatan dan kebaikan serta kesalihan terkumpul dari satu anak Ismail ini. Ketika ayahnya menyebutkan kepada anaknya dalam surat As-Saffat, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika usia Ismail itu sudah mencapai usia sa'ya, usia anak ketika dia sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku melihat dalam tidurku. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Dan Ismail tahu betul kalau ayahnya seorang nabi dan mimpinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inni ara fil manam anni adzbahuka. Saya diperintahkan untuk menyembelihmu, wahai anakku. Dan lihat bagaimana Ismail mengatakan, fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Lihat seorang ayah bicara kepada anaknya dengan sesuatu yang sangat besar. Yaitu apa? Anaknya akan dikorbankan.
anaknya akan disembelih karena Allah yang memerintahkan hal tersebut. Ibrahim menyampaikan kepada anaknya. Bayangkan kalau kondisi ini menimpa kepada kita dan anak kita. Ayahnya meminta sesuatu, yang sesuatu tersebut jangankan mengorbankan yang besar. Terkadang pengorbanan waktu, pengorbanan yang kecil, anak sedang bermain, diminta untuk melakukan sesuatu, belum tentu dia taat kepada orang tuanya. Tapi lihat Ismail, yang diminta bukan hal-hal yang kecil, besar, yaitu apa? Nyawanya. Apa yang dikatakan Ismail ketika ayahnya mengatakan, kalau ayahnya diperintahkan untuk menyembelih dirinya. Dia mengatakan, ya abati, wahai ayahku. Lihat, menjawab dengan perkataan yang lembut kepada ayahnya. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, anak yang saleh dan tahu betul kalau itu adalah perintah Allah, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau insyaallah akan mendapatkanku sebagai anak yang bersabar. Subhanallah. Dari mana Ismail bisa mendapatkan kesalehan tersebut? Keteladanan dari ayahnya. Keteladanan dari ibunya. Maka dia melihat, dia mendengar, dan secara fitrah dia berjalan sesuai dengan fitrahnya, maka pendidikan yang terbaik pendidikan sesuai dengan fitrahnya. Maka Ismail menjadi anak yang salih karena melihat teladan dari ayahnya, dan begitulah seterusnya. Secara umum, keteladanan ini akan menjadikan dan membentuk karakter dari anak tersebut. Makanya keteladanan yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Maka hal yang pertama ketika anak-anak kita ingin menjadi anak yang saleh, termasuk murid-murid kita kalau kita seorang guru, maka jadilah guru yang saleh. Maka bagaimana mungkin murid kita bisa saleh kalau gurunya tidak saleh? Maka dalam pepatah bahasa kita, bahasa Indonesia bahkan terkenal pepatah ini. Dan itu diajarkan bisa di sekolah pepatah ini ya. Itu apa? Kalau guru kencing berdiri, apa yang dilakukan oleh murid? Maka murid kencing berlari. Itulah keteladanan. Kalau gurunya seperti itu, ya susah mengharapkan anak yang saleh kalau gurunya tidak saleh. Susah mengharapkan anak yang saleh kalau orang tuanya tidak saleh. Bisa saja terjadi, tapi itu 1 banding sekian. Karena itu keluar dari keumuman. Nadhir, hanya sedikit saja jumlahnya. Yang sedikit itu kadang tidak dianggap. Yang dianggap itu adalah yang aglab. Kalau kita belajar usul fikih, kita akan belajar menghukum itu al-hukmu. Hukum itu akan dihukumi dengan al-aghlab, yang kebanyakan. Bukan yang sedikit itu pengecualian masuknya. Maka keteladanan sangat penting dalam proses mendidik. Ini poin yang pertama. Kunci yang kedua, masih di T juga. Kita akan ada 3 T ini. Tunaikan hak anak. Hak apa saja? Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang kedua adalah hak untuk bertumbuh kembang. Hak mendapatkan pendidikan. Hak untuk mendapatkan nafkah. Baik nafkah zahir ataupun nafkah batin. Maka anak ini ketika dia berada di rumah kita, kalau kita orang tua, kalau berada di sekolah kita, kalau kita pendidik, maka berikan hak mereka. Apa? Perlindungan. Karena anak tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Maka dalam proses tumbuh kembang anak, kalau kita berkaitan dengan perlindungan, dia nggak tahu mana yang bahaya. Maka kita sebagai orang dewasa yang mengarahkan mereka supaya tidak jatuh kepada hal yang bahaya. Contoh, kita bicara sisi orang tua dulu. Hal yang tidak tepat. Saya tidak sebutkan salah 100%, tapi ini hal yang tidak tepat. Ketika anak usianya masih kecil, usianya masih 2 tahun, 3 tahun, ini anak belum tahu mana bahaya, mana tidak bahaya, mana baik, mana buruk, belum begitu tahu. Tapi kadang sebagian orang tua, dia bawa anaknya ke warung misalkan, ke toko atau ke supermarket atau minimarket. Kemudian dia menawari kepada anaknya, nak, mau jajan apa? Ini pernyataan yang kurang tepat. Kenapa? Anak ketika memilih, dia tidak memilih ini bahaya atau tidak bahaya, ini baik untuk saya atau tidak, bergizi atau tidak bergizi. Tidak. Dia akan melihat secara visual yang terkadang permintaan yang dia minta, itu belum tentu baik. Mungkin ada makanan yang warna-warninya itu cerah,
maka anak ingin makanan tersebut, padahal dari sisi kesehatan ada pewarnanya yang berbahaya, ada zat pengawetnya yang bahaya. Maka kita harus melindungi, tidak bisa sembarang memberikan sesuatu kepada anak kita. Lindungi mereka, itu hak mereka yang harus kita tunaikan. Anak ketika bermain dengan permainan yang berbahaya, anak tidak tahu kalau itu bahaya. Anak itu kan taunya naik, dorong, bercanda, kadang lari-lari di tempat-tempat yang bisa saja terjadi bahaya dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang dewasa memberikan hak itu. Tunaikan hak dengan melindungi mereka. Hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Maka ini juga berkaitan dengan hak mereka yang harus ditunaikan. Hak mendapatkan pendidikan, diajarkan hal-hal yang baik, dicegah hal-hal yang buruk. Termasuk juga hak nafkah ini untuk orang tua. Diberikan pendidikan yang nafkah yang cukup, makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan hak yang perlu ditunaikan. Dan dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah ini, dan juga di dalam hadis Nabi SAW ini sangat banyak berkaitan dengan hak yang perlu ditunaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan nafkah. Dan apa yang telah Allah rizikan pada kalian, maka infakkan. Infakkan yang disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dan mufassirin yang lain, termasuk yunfiqun di sini adalah infak yang wajib termasuk di dalamnya. Seperti seorang suami kepada istri, seorang ayah kepada anaknya, ini infak-infak yang harus ditunaikan, ini kewajiban untuk menafkahi. Maka tunaikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan hidup dan tumbuh kembang yang baik, pendidikan yang baik, dan juga mendapatkan nafkah dan seterusnya. Tunaikan hak mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, masih T juga. Supaya mudah kita menghafalnya, saya susunkan 3 hal tersebut dengan 3 huruf awal yang sama. Itu teladan, kemudian tunaikan haknya, kemudian yang berikutnya apa? Tegas kepada anak. Perlu dipahami, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, tegas itu tidak identik dengan galak. Dan galak itu bukan berarti tegas. Tidak demikian. Tapi ketegasan, coba kita lihat di sini. Tegas itu apa? Sesuatu yang pasti, jelas, tidak samar-samar, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini namanya tegas. Misalkan begini, ada sesuatu yang menjadi hal yang tidak boleh dilanggar. Misalkan di rumah kita kepada anak-anak kita. Nah, tidak boleh ada pelanggaran berkaitan dengan ini. Apa itu? Misalkan ketika anak memukul. Memukul itu sudah mulai fisik. Maka tegas, tidak boleh ada pemukulan dari kakak ke adik, adik ke kakak. Kalau ada, tegakkan adanya hukuman. Dan menghukum itu dibolehkan. Menghukum itu dibolehkan, tentu saja dengan kadarnya. Apakah ada dalil tentang bolehnya menghukum? Ada. Bahkan anak kecil, anak-anak boleh dihukum. Tidakkah kita ingat sabda Nabi SAW, mur auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Berapa usianya? Wahum sab'i sinin, usia 7 tahun. Perintahkan untuk sholat. Apa yang terjadi kalau usia 10 tahun belum sholat? Maka Nabi mengizinkan fadribuh, maka boleh dipukul, dihukum dengan cara memukul. Dan para ulama menjelaskan panjang lebar dengan ini. Makanya satu materi ini bisa jadi satu pertemuan yang panjang. Boleh kita memberikan hukuman memukul, tapi pukulan yang bukan menyakiti. Tapi pukulan yang mendidik. Yang tidak menyakiti dan kepada tempat-tempat yang tidak membahayakan. Dan ini tujuannya bukan untuk menyakiti. Pukulan ini bukan pukulan yang tujuannya untuk menyakiti, bukan. Nah, ini sebuah ketegasan. Ketika ada sebuah kesalahan itu ada ketegasan. Dan ada satu saatnya nanti kita bicara tentang masalah ini. Tentang reward dan punishment. Suatu saat. Dan di beberapa seminar dan parenting pernah saya sampaikan berkaitan dengan ini. Tentang bagaimana metode yang tepat dalam memberikan hukuman kepada anak. Salah satunya, saya bocorkan di sini, salah satunya adalah dengan apa? Caranya dengan cara mengambil hak yang menjadi kesenangan mereka. Ini cara yang efektif. Tidak menyakiti, tapi mendidik. Ini namanya tegas. Contoh, misalkan di zaman kita sekarang tidak bisa dihindari. Anak-anak senang memainkan gadgetnya. Atau gadget orang tua yang dipinjamkan di waktu tertentu. Maka anak melanggar bisa kita sampaikan, nah Anda melanggar ini, maka
akan dikurangi waktu menggunakan gadget. Makanya hari Sabtu, Ahad yang biasanya diberikan gadget misalkan 30 menit atau 1 jam, maka Anda hanya boleh untuk setengahnya saja. 30 menit. Kenapa? Karena Anda melanggar. Atau bisa kita katakan hari Sabtu, Ahad tidak ada gadget atas pelanggaran kesalahan yang kamu lakukan ini. Itu bisa. Itu mendidik, dan anak ketika dia diambil hal yang disenanginya, maka dia akan berpikir dan bisa merubah pola keburukan yang pernah dilakukan, dan dia akan merasa kalau yang dilakukan itu ternyata berefek dengan adanya punishment, dan punishment-nya itu punishment yang aman. Ya. Kita bicara maksudnya akan panjang lebar berkaitan dengan reward dan punishment kalau kita pandang dari berbagai sisi. Tapi maknanya di sini adalah tegas dan bukan galak. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika salat, cucunya naik ke punggung beliau. Apakah setelah selesai sholat kemudian dimarahi cucunya? Tidak. Tidak demikian. Tidak semua hal itu dimarahi. Tidak semua hal yang salah itu harus diselesaikan dengan cara marah, apalagi sampai memukul. Tidak semua. Walaupun ada sisi-sisi ketika memang harus ada suara yang ditinggikan. Kadang ada. Anak-anak terkadang ada sisi-sisi seperti itu. Apalagi karakter anak yang memang kita harus kenal dengan karakter anak-anak kita. Baik kita sebagai pendidik di sekolah kita, ataupun kita sebagai orang tua di rumah kita. Ada tipe anak yang ketika diingatkan dengan cara lembut tidak bisa. Dan diingatkannya harus dengan meninggikan suara. Tentu saja dengan mengatur perkataan yang diucapkan. Hanya suara yang ditinggikan. Isinya tetap nasihat dan tidak celaan. Bukan celaan, bukan hinaan, dan lain sebagainya. Hanya suara saja yang tinggikan. Ini ada teknik khusus berkaitan dengan ini. Sepertinya para pendidik dalam sesi tertentu itu butuh belajar tentang ini. Maka kita butuh tegas, bukan galak. Sampai anak tahu kalau orang tuanya itu akan memberikan reward ataupun punishment, atau lagi punishment, hukuman, kalau dia tidak mengikuti jalur yang seharusnya. Tapi ketika anak-anak ini baik, anak-anak itu nurut, anak-anak ini tidak melanggar, maka tidak perlu takut dengan aturan yang ditegakkan oleh orang tua ataupun gurunya. Maka di sini butuh tegas, bukan galak ya. Kalau galak apa? Marah, mencaci maki, kemudian apalagi sampai fisik, memukul dan lain sebagainya, apalagi pukulannya menyakiti, ini bukan lagi tegas. Ini sudah keluar dari area-area yang seharusnya. Galak itu segala macam, dimarahi, kesalahan besar, kesalahan kecil dimarahi, kesalahan besar semakin marah, kesalahan kecil juga dimarahi. Semua hal diselesaikan dengan cara marah. Ini galak, bukan tegas. Maka kita harus memiliki sikap yang tegas sampai anak tahu kalau orang tuanya ataupun gurunya adalah orang yang tegas. Bukan galak, tapi tegas. Ini poin yang ketiga. Baik, sebelum masuk ke dalam poin yang keempat, saya ingin mengecek kembali hafalan dari teman-teman semuanya. Silahkan tuliskan 1, 2, 3. T1, T2, dan T3-nya apa saja? Silahkan, saya ingin melihat beberapa dari yang ikut webinar ini agar ilmunya betul-betul menempel dan terbawa. Baik, 1 teladan. Silahkan yang lainnya. 2, ketiga. Tunaikan hak anak. Tegas. Wah, ini yang satu lagi, Abu Khansa. Tuliskan 3-tiganya. Masya Allah. Subhanallah. Baik, alhamdulillah. Baik, ini 3 kunci. Kita masih ada sisa 4-nya. Dan kita memiliki waktu sekitar 8 menit. Insya Allah. Baik, dalam 8 menit saya harus menunaikan sesuai dengan akad dan waktu yang sudah diberikan oleh moderator kita. Kita masuk ke dalam poin yang keempat dan mungkin agak sedikit cepat di beberapa sisi. Setelah T3, maka ada berikutnya huruf B. Bantu. Bantu anak kita untuk berbakti dan berbuat ketaatan. Kenapa istilahnya bantu? Karena sebetulnya yang namanya membantu, kita ikut andil di situ. Bantu itu kan kita membantu, namanya membantu, kita turun dan ikut andil di situ. Bantu mereka untuk berbakti dengan cara apa? Dengan cara pertama, kita memberikan tadi tauladan yang ditunjukkan kepada anak. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang berbakti kepada orang tua, maka jadilah kita sebagai orang yang pertama berbakti kepada orang tua kita.
Anak melihat, anak mendengar, anak mempraktekkan. Dan ketika kita berbakti kepada orang tua, tunjukkan kepada anak. Nah, beginilah seharusnya anak kepada orang tua. Ketika kita mengajarkan anak untuk sedekah, maka tunjukkan kepada anak, nah ini sedekah seperti ini. Kemudian bisa anak dilibatkan dalam masalah tersebut. Ketika berbagi kepada fakir miskin, ketika kita membantu orang lain, dilibatkan anak, dan itulah cara kita membantu anak kita untuk berbakti kepada orang tuanya dan juga berbuat ketaatan. Nanti dimasukkan nggak ini? Untuk poin ini juga butuh penjelasan panjang, tapi kita berbicara secara global terlebih dahulu. Suatu saat kalau ada waktu yang lebih luang, kita akan bahas lebih lanjut. Maka yang keempat itu huruf B, bantu anak untuk berbakti dan berbuat ketaatan. Kemudian yang kelima, berbuat adil. 3T, B dengan A. B-nya bantu anak untuk berbakti dan berbuat ketaatan. Kelimanya adalah A, adil. Di zaman Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kisahnya dari Nu'man bin Bashir. Ketika Bashir, yaitu ayahnya Nu'man, memberikan hadiah kepada Nu'man. Maka pada saat itu istrinya itu mempermasalahkan ini, yaitu Amrah bin Rawahah. Maka dia meminta kepada Bashir untuk sampaikan dulu kepada Nabi, baru berikan hadiah tersebut. Saya rela hadiah itu diberikan kepada Nu'man. Maka setelah itu kemudian Bashir mendatangi Nabi SAW dan bertanya kepadanya dan menyampaikan apa yang terjadi. Yaitu Bashir memberikan hadiah kepada Nu'man. Dan Nabi SAW bertanya, apakah engkau memberikan anak-anakmu yang lainnya sebagaimana engkau berikan kepada Nu'man? Maka Bashir mengatakan, tidak, saya hanya memberikan kepada Nu'man saja. Jadi satu anak diberi, sisanya nggak diberi. Kenapa? Zaman sekarang mungkin ada istilah apa? Anak emas. Anak yang paling disayangi, maka itulah yang paling sering diberi. Hati-hati dengan ini. Syariat ini sudah mengaturnya. Maka ketika mendengar ini, Nabi SAW, hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang disepakati kesahihannya dari jalur Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi menyukan fattaqullah, maka bertakwalah engkau kepada Allah, wahai Bashir, bahwasanya apa? Wa'dilu, kemudian beliau memberikan nasihat, wa'dilu, maka berbuat adilah baina auladikum, terhadap anak-anak kalian. Terhadap anak-anak kalian. Karena orang tua yang dia hanya memberikan lebih kepada satu anak dan tidak kepada yang lainnya, apa yang terjadi? Bukankah orang tua ingin anak-anaknya berbakti seluruhnya kepada orang tuanya? Jika demikian, maka berikanlah kasih sayang berupa hal yang nampak, ya. Berbuat adil kepada anak-anak dalam hal yang terhitung dan nampak. Itu berkaitan dengan pemberian dan lain sebagainya, maka berbuat adil. Maka jika anak-anak diberikan dengan cara yang adil, maka mereka tidak ada kedengkian satu dengan yang lain. Dan akhirnya mereka bisa berbakti kepada orang tuanya dengan sama. Apa yang terjadi kalau satu anak dilebihkan dibanding anak yang lain? Anak yang lain akan berpikir, dan ini kejadian yang subhanallah di zaman ini banyak terjadi. Di usia tua orang tuanya, anak-anaknya tidak mau untuk mengurus orang tuanya, dan kadang mereka mengatakan, urus saja sama si adik. Karena waktu dulu juga yang dikasih segala sesuatu adiknya. Saya nggak dapat apapun dari orang tua. Orang tua tidak adil. Sudah aja sama dia diurusnya, dia yang paling banyak mendapatkan manfaat dari orang tua. Ini kejadian itu bukan sekali, dua kali. Dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia SAW. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, karena ini perbuatan yang tidak benar. Berbuat tidak adil terhadap anak, memberi kepada satu dan tidak memberi kepada yang lain, ini bukan perbuatan yang benar. Begitu juga ketika di sekolah, menghukum satu anak tapi tidak menghukum anak yang lain. Padahal dua-duanya berlaku kesalahan. Ini juga kita berbuat adil. Tidak boleh demikian. Wa'dilu, maka berbuat adillah baina auladikum, terhadap anak-anak kalian. Maka ini sangat perbuatan yang harus dihindari oleh setiap orang tua dan dihindari oleh setiap guru. Berbuat adillah kepada murid-murid seluruhnya. Orang tua, maka buat adillah kepada anak-anak seluruhnya. Maka ini yang kelima. Yang keenam, di waktu yang tersisa kita 2 menit lagi, itu berikan nasihat yang efektif kepada anak. Karena kadang ada nasihat yang tidak efektif. Nasihat itu harus dilihat dari sisi waktu, kondisi. Maka ada beberapa sisi yang ketika nasihat itu bisa disampaikan.
Seperti misalkan ketika bersantai berdua. Seperti kisahnya yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah seekor bighal dari Kisra. Beliau menungganginya dengan tali kekang dari serabut dan membonceng Ibnu Abbas di belakangnya. Dan ketika berjalan berdua, kemudian setelah itu Nabi SAW memanggil dan menoleh kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak, nak." Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah." Labbaik wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan apa? Hadis ini yang ada di dalam hadis Arba'in. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, dan seterusnya sampai akhir dari hadisnya. Tapi di sini ada nasihat yang disampaikan ketika berdua. Maka ada saatnya ketika orang tua berdua dengan anaknya, berikan nasihat. Ada saatnya ketika guru dengan murid, berikan nasihat berdua. Maka ini akan sangat menempel kepada anak, sebagaimana Ibnu Abbas ketika menerimanya dalam keadaan beliau masih kecil, tapi beliau riwayatkan ketika sudah mulai meriwayatkan hadis di usia dewasa. Ini nasihat yang efektif ketika bersantai berdua. Atau yang kedua adalah ketika makan bersama. Dan ini juga kalau kita bicara tentang masalah ini juga panjang pembahasannya. Tapi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi memberikan nasihat kepada Umar bin Abi Salamah. Beliau mengatakan, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, bismillah, ucapkan bismillah ketika sebelum makan. Makan dengan tangan kanan, makan dengan apa yang dekat denganmu. Dan hadis ini menunjukkan ketika makan, sebetulnya kalau kita lihat riwayat-riwayat yang bicara tentang makan, itu Nabi SAW banyak riwayat yang menunjukkan ketika makan itu bicara. Tapi kadang di kita terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan orang Barat. Kalau sedang makan jangan bicara. Kan begitu ya? Orang tua kita dulu bilang, kalau lagi makan jangan ngobrol. Ini sebetulnya menyelisihi. Kalau kita lihat sunnahnya Nabi yang mulia SAW ketika makan, berbicara. Dan riwayatnya banyak. Suatu saat kalau ada waktu kita bicarakan dan kita keluarkan riwayat-riwayat berkaitan dengan bagaimana bicaranya Nabi SAW ketika makan. Atau juga bisa ketika memberikan nasihat ketika anak sakit. Ketika guru mengunjungi anak yang sakit, menengok, berikan nasihat. Orang tua ketika mendapatkan anak yang sakit, berikan nasihat. Dan ini nasihat yang sangat efektif. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan terakhir, di sisa beberapa detik ke depan, adalah perbanyaklah doa kebaikan untuk anak. Orang tua mendoakan anaknya, guru mendoakan murid-muridnya. Maka apa yang terjadi? Ikhwan al-akhwat fillah rahimakumullah. Jika orang tua dia punya waktu khusus mendoakan anaknya di waktu-waktu mustajab doa. Seorang guru dia punya waktu yang khusus mendoakan anak muridnya di waktu yang mustajab doa. Maka apa yang terjadi dengan itu? Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan proses dalam pendidikan disebabkan karena salah satu di antara jalannya adalah jalan doa. Dan riwayat yang bercerita tentang bagaimana Nabi memberikan doa perlindungan kepada anaknya dan lain sebagainya, doa seorang guru kepada muridnya ketika Nabi mendoakan seorang sahabat dengan satu doa yang menyebabkan sahabat itu menjadi orang yang faqih dalam agama dan lain sebagainya, maka ini guru mendoakan muridnya. Maka ini juga termasuk bagian dari proses dalam proses dalam pendidikan supaya kita mendidik anak kita dengan efektif. Ini 7 di antara kunci-kunci efektif dalam mendidik anak dengan cara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan kita berikan ringkasan di akhir ini. Kalau kita mau ringkaskan, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, maka kita akan dapatkan ada 3 T. Yang pertama 3 T. Pertama T-nya teladan, yang kedua adalah tunaikan hak, yang ketiga adalah tegas. Ini 3 kunci yang pertama. Menjadi teladan, kemudian tunaikan hak-hak anak, dan tegas. Sisanya ada 4. Apa 4? Yang pertama adalah bantu anak untuk berbakti, B. Yang kelima adalah adil, A. Dan yang keenam adalah nasihat, BAN, menjadi ban. 7T dengan ban, dan yang terakhir yang ketujuh adalah doa. Jadi kalau kita ringkaskan dari
7 kunci ini menjadi 3T dan bando. BAN yang terakhir ada doa. Maka ini 7 kunci di antara kunci-kunci kita sukses dalam mendidik anak sesuai dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin ngecek kembali di antara ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah yang mencatat 7 tadi, 7 kunci kita dalam mendidik anak, maka saya ingin di antara ikhwan dan akhwat fillah ada yang bisa menyebutkan ketujuh-tujuhnya, silahkan tuliskan di kolom chatnya. Ingin mengecek kembali. Oh, Masya Allah, langsung keluar ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Ini beberapa sudah menyampaikannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum ikhwan al-akhwat fillah rahimakumullah. Semoga yang disampaikan ini menjadi manfaat untuk antum semuanya dan juga untuk anak tentu saja. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, kalau kita adalah orang tua, jadikan orang tua yang bisa mendidik anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah dan bisa mendapatkan manfaat dari anak-anak saleh dan salihah tersebut atas usaha kita dalam mendidik mereka. Kalau kita adalah seorang guru, maka jadikanlah kita orang-orang yang Allah mudahkan mendidik murid-murid kita menjadi murid yang saleh dan juga salihah, dan dengannya bisa mengalirkan pahala juga kepada kita. Yaitu pahala dari sisi ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada mereka, dan kita berharap semoga setiap kita diampuni setiap dosanya, diterima setiap amalnya, dan kita berharap semoga setiap kita dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah berada di akhir sesi, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, dan kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz kita atas ilmu yang sangat membuka wawasan kita, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Mohon izin Ustadz, kira-kira boleh nggak kita adakan sesi tanya jawab Ustadz? Boleh, boleh. 2 atau 3 penanya boleh. Baik, jazakumullahu khairan Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz kita memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Maka dipersilahkan kepada peserta webinar, ayah bunda, teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan kepada beliau, mengajukan pertanyaan kepada beliau. Ya, sekitar 2-3 pertanyaan insya Allah akan dijawab dan disampaikan oleh Ustadz kita. Hafizahullahu ta'ala. Baik, di pertanyaannya kita dahulukan yang chat ya, supaya lebih efektif. Baik, Kita chat dulu, kalau tidak ada yang chat baru dibolehkan secara langsung. baik. Silakan bagi para peserta, jika ada yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum. Di kolom chat sudah ada yang bertanya, Syahrul. Tadi ketika sesi kita meminta meringkas dari Eko. Dari Eko ya. Baik, kita bacakan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau mondok? Ini permasalahan yang dihadapi oleh sebagian orang tua yang anaknya sudah mencapai usia yang bisa dipondokkan. Bagaimana cara menyikapinya? Pertama, kita tahu bahwasanya mondok itu jauh lebih efektif untuk mendidik anak di usia tertentu, usia SMP, usia SMA. Maka ini yang terbaik adalah mondok. Karena 24 jam dipantau, 24 jam dididik. Ketika kita kadang di rumah tidak mampu untuk mengondisikan anak, kadang anak bermain gadget terlalu lama, kita tidak mampu untuk menghentikan, tidak mampu untuk mengajarkan kepada anak untuk menghafal Al-Quran, menghafal matan-matan dari kitab-kitab ilmiah, maka cara efektif apa? Mondok. Tapi terkadang terkendala. Apa kendalanya? Ketika anak itu ketika akan dipondokkan, dia tidak mau, menolak. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita memberikan pemahaman kepada anak tentang manfaat mondok untuk anak. Jadi pandangannya juga bukan pandangan orang tua, tapi pandangan anak. Anak ini ketika mondok, apa yang akan didapatkan manfaat positif dari anak tersebut? Misalkan, kita bisa mengatakan kalau di pondok itu nanti ada teman-teman sebaya yang bisa bermain bersama,
Karena pondok itu untuk sebagian anak itu seperti hukuman. Ya tadi mindset awal yang pernah kita sampaikan, kadang sebagian orang tua itu memondokkan anaknya disebabkan anak nakal. Jadi kalau masuk pondok seakan-akan anak buangan. Nah ini yang perlu diluruskan mindsetnya kepada anak. Yang kedua, setelah menyebutkan dari sisi manfaat mondok untuk anak, yang kedua bisa memberikan contoh orang-orang yang dulunya mondok dan berhasil. Itu bisa motivasi. Misalkan anak punya cita-cita ingin seperti apa, ingin menjadi apa, maka bisa ditunjukkan orang yang dikagumi oleh anak atau apa namanya, dia anak-anak bercita-cita untuk menjadi seseorang yang dia punya profesi tertentu yang memang ada orang-orang yang dia mondok tapi dia juga dari sisi ilmu dunianya tidak apa namanya tidak lalai dari sisi itu. Dia seorang profesional tapi dulunya mondok. Bisa jadi seperti itu, karena tidak semua anak itu bisa diarahkan untuk menjadi ustadz, dan tidak harus semuanya jadi ustadz. Karena yang jadi patokan kita apa? Anak itu menjadi anak yang soleh. Apakah dia nantinya menjadi ustadz, menjadi seorang profesional? Maka seorang profesional yang soleh kita butuh. Dokter yang soleh. Seorang insinyur yang soleh. Seorang apa namanya pengusaha yang soleh. Butuh orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu, maka tunjukkan kepada anak orang-orang yang menjadi idolanya yang dulunya pernah mondok. Yang ketiga, butuh adanya perjanjian, deal-dealan. Bahwasanya mondok, maka akan ada apa yang akan didapatkan. Kalau tidak mondok, berarti akan ada konsekuensinya. Orang tua bisa mengatur itu semuanya. Bisa mengatur hal-hal yang demikian, termasuk juga anak diberikan pilihan, sok pengen mondok di mana. Berikan beberapa pilihan yang tentu saja ketika memilih itu tentu dipilihkan pondok-pondok yang terbaik. Dari berbagai sisi termasuk kemampuan orang tua, dan tentu saja harus pondok-pondok yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak bisa sembarangan. Maka dengan cara berkomunikasi dan diskusi dengan anak, sampaikan dan ungkapkan anak kenapa tidak mau mondok, alasannya disampaikan, kemudian kita jelaskan dari alasan tersebut. Kalau ada alasan yang tidak tepat, kita luruskan. Nanti ada saat-saatnya, semoga Allah memudahkan semuanya, itu anak ini bisa mau untuk mondok. Dan kondisi ini kondisi yang terjadi dan dialami oleh beberapa orang, tapi setelah komunikasi dengan sebaik-baiknya, mendengar anak kenapa tidak mondok dan alasan-alasan tersebut bisa diluruskan dan bisa apa namanya dijelaskan oleh orang tua, maka kalau sudah anak ini memahami kondisi tersebut, terkadang anak ini berubah pikiran, bisa mondok. Dan kalaupun sampai pada titik dia tidak bisa mondok, itu kan kita bisa berikan target sebagaimana target mondok. Oke, tidak apa-apa mondok, tidak mondok tidak apa-apa. Sekolahnya sekolah full day, tapi kamu harus menghafal dalam 1 bulan target hafalan sekian, sebagaimana ketika mondok. Nanti buatkan kesepakatan di antara anak dan juga orang tua, dan apa namanya berbuatlah dengan kondisi yang ada, dan saya yakin orang tua lebih paham tentang karakter anak. Tapi kembali, kita butuh ada ketegasan dalam masalah ini. Ada ketegasan dari orang tua kepada anak berkaitan dengan masalah ini, dan anak perlu dipahamkan kalau orang tua menginginkan anak mondok itu bukan untuk nyiksa, bukan untuk keburukan anak, justru ingin kebaikan untuk anak tersebut. Jadi bukan tidak ingin anaknya tinggal di rumah orang tua, bukan. Tapi justru ingin anak ini belajar di luar, ketika kembali dia sudah menjadi orang yang dengan ilmu yang mumpuni dan juga bisa mendapatkan masa depan yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Apakah harus ada ijab ketika orang tua menyerahkan anak ke lembaga pendidikan? Kalau ijab qabul yang dimaksudkan dengan lafaz, maka ini bergantung kondisinya. Ada sebagian lembaga pendidikan yang dia membuat surat yang perlu ditandatangani oleh orang tua, yang menyatakan anaknya dititipkan secara penuh di lembaga tersebut, dan juga mengikuti semua aturan dan menyetujui semua aturan. Tanda tangan orang tua di atas materai. Nah, itu berarti terjadi ijab qabul secara tertulis. Ada juga yang secara pembicaraan dengan antara pihak sekolah ataupun pesantren atau lembaga pendidikan kepada orang tua. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang tidak dengan lisan.
Tapi secara hukum biasanya, secara keumuman, orang tua yang menyekolahkan kepada anaknya, maka dia sudah menitipkan anak tersebut kepada lembaga pendidikan untuk dididik sesuai dengan visi misi dari sekolah tersebut yang dipilih oleh orang tua sebelum orang tua ini memasukkan anak ke tempat tersebut. Maka bergantung kepada kondisi, ada ijab kabulnya dalam bentuk tulisan, yaitu bentuk kesepakatan antara orang tua dengan sekolah, ada juga yang lewat lisan, ada juga yang tidak lewat lisan, tapi tentu saja dengan lewat perbuatan yang dilakukan, itu sudah termasuk ijab dan kabul. Baik, pertanyaan ternyata banyak ya, kita buka 3, ternyata lebih dari 3. Kita lihat saja waktunya, mudah-mudahan cukup insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita untuk mengendalikan emosi kita saat mendidik anak? Inilah butuhnya kesabaran, dan juga emosi itu akan berkaitan erat dengan tingkat kesabaran kita. Oleh karena itu, maka dalam mendidik anak, butuhlah niat yang ikhlas untuk bisa mengendalikan emosi kita dalam mendidik anak, karena ada saatnya ketika anak ini tidak sesuai dengan keinginan kita, emosi mudah terpancing, maka kita harus meniatkan ikhlas mendidik anak itu betul-betul karena anak ini titipan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendidik untuk kebaikan anak. Yang kedua, kita harus yakini anak itu bukan milik kita. Karena orang tua yang mudah emosi, memarahi anaknya, bahkan memukul anaknya, karena dia berpikir anak itu milik dia. Yang namanya milik ya tergantung pemiliknya. Mau dibaik-baiki atau mau digalaki, ya terserah. Ini mindset yang salah. Anak kita, ikhwan dan akhwat fillah, itu bukan milik kita. Anak kita itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita, pendidikannya. Sebagaimana kita menerima titipan, maka kita tidak boleh merusaknya. Kita harus menjaganya. Anak itu titipan dari Allah, yang Allah titipkan kepada kita. Untuk kita didik, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari anak ini ketika suatu saat kita wafat, hasil didikan kita itu akan mendoakan kita. Anak yang saleh. Maka jangan berpikir anak itu milik kita. Tapi anak itu justru titipan yang Allah titipkan yang suatu saat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga adalah kita harus sering belajar berkaitan dengan bagaimana cara mendidik anak. Karena emosi ketika sudah tidak ada jalan lain, jalan terakhirnya apa? Emosi. Orang yang emosional ketika dia tidak punya cara lain menyelesaikan masalah, kemudian emosi. Makanya belajarlah cara untuk mendidik anak dengan berbagai macam metode-metode pendidikan. Makanya yang ketiga, belajar. Yang keempat, banyaklah bergaul dengan orang tua yang sabar dalam mendidik anak. Karena lingkungan akan membawa seseorang sebagaimana orang-orang yang dekat dengannya. Bukankah Nabi bersabda apa? Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir apa? Perbanyaklah doa. Karena yang menyebabkan kita bisa bersabar bukan hanya usaha kita, tapi juga karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah agar bisa bersabar dan tidak mudah dalam emosi. Baik, yang berikutnya, bagaimana menyikapi anak saat bercerita tentang pembulian di sekolah? Apa benar menyuruh anak untuk membalas atau menyuruhnya untuk bersabar? Bully itu ada 2. Yang pertama, verbal bullying, ucapan. Yang kedua, physical bullying. Bisa kita berbicara kepada anak untuk bersabar jika itu berkaitan dengan verbal bullying, meledek dan lain sebagainya. Kadang ada sisi ketika anak itu bercanda dengan cara meledek dan lain sebagainya. Walaupun ini bukan hal yang ditolerir dan dibiasakan, nggak boleh. Tapi kalau masih ucapan, maka kita bisa mengarahkan kepada anak kita untuk bersabar dan tentu harus mencari solusi. Karena anak kalau terus di verbal bullying, dihina, direndahkan, itu juga kan ada saatnya anak ini butuh adanya perlindungan. Dan ingat, dalam 7 hal tadi, ketika kita memiliki hal yang harus ditunaikan, apa salah satunya? Memberikan perlindungan kepada anak. Kalau ini sudah berkaitan dengan bullying, maka komunikasi dengan pihak sekolah. Agar sekolah bisa mengetahui kasusnya seperti apa dan bisa diselesaikan di ranah sekolah. Biarlah anak yang bertikai dengan anak yang lain, bully satu dengan yang lain, diselesaikan di ranah sekolah. Itu akan lebih efektif dibandingkan orang tua ikut campur di dalamnya, berbicara dengan orang tua yang lainnya, malah menyebabkan masalah semakin besar. Maka bicarakan dengan pihak sekolah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan physical bullying, maka tidak boleh kita membiarkan anak kita menjadi korban. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang.
orang yang dibully dengan physical bullying, dipukul sampai dia jatuh, kemudian diinjak-injak sampai meninggal. Maka kalau sudah berkaitan dengan fisik, maka tidak ada toleransi. Apa yang harus dilakukan oleh anak? Maka ajarkan anak ketika sudah mulai adanya fisik, maka dia harus berusaha untuk menghindari itu dan segera laporkan kepada gurunya. Maka ini cara yang efektif untuk menghindari bullying, termasuk juga salah satunya itulah kita harus memilih sekolah yang betul-betul perhatian terhadap tindakan bullying. Jangan sampai ada satu lembaga pendidikan yang disebabkan karena SDM-nya yang kurang, pemahamannya tentang bullying kurang, kemudian ketika ada terjadi bullying dianggap sesuatu yang biasa, maka ini sesuatu yang bahaya. Walaupun di sekolah-sekolah yang perhatian pun bukan berarti tidak ada bullying, tentu saja akan ada, tapi bisa ditangani dan diselesaikan dengan cara yang terbaik. Maka ajarkan kepada anak kita kalau sudah verbal, maka bersabar tapi tetap ditempuh jalan dengan cara komunikasi dengan pihak sekolah. Apalagi kalau sudah fisik, sudah berkaitan dengan fisik, maka ini tidak ada toleransi, maka harus segera diselesaikan oleh pihak sekolah. Komunikasi baik-baik dengan pihak sekolah, dan biasanya sekolah akan sangat perhatian dengan hal tersebut dan menyelesaikan kasusnya dengan sebaik-baik. Begitu, wallah. Kemudian berikutnya Anda sudah melaksanakan berbagai macam program untuk membiasakan anak TPQ usia remaja untuk melaksanakan sholat, namun sangat minim hasilnya. Serta kurang kerjasama orang tua untuk ikut andil dalam membiasakan anak untuk sholat. Wah, nasihatnya Ustadz, Anda sudah di fase kurang semangat untuk tetap menjalankan program ini. Nah, berkaitan dengan lembaga pendidikan, itu butuh kerjasama semua pihak, termasuk orang tua, semua guru, dan lain sebagainya. Maka ada tahapan-tahapan, dan ini sudah berbicara tentang kasus detail ya. Di beberapa sekolah terjadi dan memang ada teknik-teknik untuk menyelesaikan setiap masalahnya. Tapi untuk ini, maka sudah diketahui masalah utamanya apa? Orang tua yang tidak ikut andil. Maka butuh diadakan selain mengajarkan kepada anak, maka butuh juga ada pertemuan dengan orang tua, disampaikan tentang kajian. Karena kalau kita sudah mendidik anak sebaik-baiknya di lembaga pendidikan, pulang ke rumah lingkungannya berbeda dengan visi misi di lembaga pendidikan kita, ya dia akan kembali lagi dengan itu semuanya. Kita perbaiki, pulang ke rumah, kemudian terkotori lagi, balik lagi, kotor lagi, balik, tidak akan selesai. Makanya butuh ada kerjasama dengan orang tua, salah satunya apa? Diadakan pengajian untuk orang tua yang tidak hanya anak yang ngaji, tidak hanya anak yang dididik, tapi orang tua juga dibekali dengan ilmu. Begitu, wallahu a'lam. Baik, sisanya pertanyaan berkaitan dengan usia 17 tahun. Mudah-mudahan ini tidak nambah lagi pertanyaannya. Kita selesaikan mudah-mudahan. Hukuman apa yang efektif untuk anak yang melakukan pelanggaran yang usia sudah 17 tahun, agar dia tidak melakukan hal tersebut tanpa sembunyi-sembunyi. 17 tahun sudah usia dewasa. Maka memberikan pemahaman kepada mereka dengan alasan yang logis, dengan pemahaman yang jelas, maka ini akan lebih berkesan kepada mereka. Disebutkan tentang efek buruknya dan lain sebagainya, maka ini juga akan efektif kepada mereka. Tentu saja ini sesuai dengan kadar kesalahannya. Satu kesalahan dengan kesalahan lain tentu saja akan berbeda. Maka orang dewasa itu lebih banyak dipahamkan sebelum dihukum. Tidak hanya sekedar hukuman yang dijalankan, tapi dia harus tahu kenapa harus dihukum. Dia harus tahu di mana kesalahannya. Dia harus tahu dihukum itu disebabkan karena dia melakukan apa dan apa. Maka dengan cara demikian, kalau sudah dipahami oleh anak tersebut, maka paling tidak anak itu tahu kenapa harus dihukum, dan kita juga berharap semoga kedepannya bisa menjadi bahan pemikiran untuk anak tersebut untuk tidak melakukan. Walaupun yang namanya orang dewasa, ketika dia diingatkan dan dia sudah ingatnya, kalau dia mau kembali lagi, ya qadar Allah. Yang kita bisa lakukan hanya sekedar sebatas kemampuan kita. Adapun konsekuensi dari kesalahan tersebut, ini yang selalu Anda sampaikan di sekolah-sekolah, termasuk sekolah Anda di Rancaikek ini, Baitur Rahman Islamic School, juga sekolah yang sebelumnya, Anda sampaikan kepada anak-anak untuk kita tidak mungkin melarang anak-anak melanggar. Nggak akan mungkin, susah. Tapi yang kita tanamkan apa? Kalau melanggar siap dengan konsekuensinya. Maka ini yang ditanamkan kepada anak. Anda kalau masih tetap melanggar ada konsekuensi. Maka kalau melanggar siap-siap dengan konsekuensinya. Begitu, wallahu alam. Walaupun ini panjang pembahasan ini, tapi memang tidak mudah dalam masalah ini dan butuh waktu khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di lembaga pendidikan.
Baik, ada pertanyaan berkaitan dengan doa. Nanti insya Allah dibalas karena Umu Deli insya Allah sering ikut kajian saya di tempat yang lain. Dan insya Allah bisa dijelaskan di waktu yang lain karena kita sudah mulai mepet ke waktu akhir. Semoga semua yang disampaikan bisa bermanfaat dan semoga jawaban-jawaban yang diberikan semoga ada manfaatnya. Baik, alhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator, silakan. Masya Allah, Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Semoga kita semua termasuk dalam barisan para pendidik yang sabar, lembut, dan terus belajar memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Rahmat Abu Musa atas penjelasan di setiap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh peserta webinar. Jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian akhir kata kita tutup majelis kita pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta yang telah hadir, juga kepada Al-Ustadz Rahmat Abu Musa, SPDMA, Hafizahullahu Ta'ala, atas ilmu yang sangat bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam sesi kedua pekan depan, insya Allah Ta'ala, dengan tema yang insya Allah tidak kalah menarik dan juga relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kekurangan di dalam webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.